warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Amelia dari Prodi PGSD kelas 6A. Di sini saya akan mewawancarai nenek saya tentang kebudayaan daerah Jawa. Pertanyaan yang pertama itu, dari mana asalnya suku Jawa kita, Nek? Dari Jawa Timur. Dari Jawa Timur. Surabaya. Dari Surabaya. Siapa, Nek, yang dari Surabaya? Uyut Lanang atau Uyut Lanang? Uyut Lanang. Ya, ngomongnya masa Uyut Lanang? Iya kan? Jadi laki-laki. Iya, Uyut laki-laki. Berarti yang dari Surabaya Uyut laki-laki. Kalau boleh tahu, Uyut laki-laki kan dari Jawa kan ke sini, ke Sumatera. Itu dia sendiri atau ada saudaranya juga yang ikut ke Sumatera dari Jawa? Ke sini sendiri, ada pamannya dulu. Paman Uyut? Ada paman Uyut. Ikut Tran, orang dulu kan Tran. Terus kemudian nyusul ke sini. Nyusul ke Sumatera. Dari sebelum menikah, dari lajang. Dari lajang. Berarti kita termasuk suku Jawa yang dari Surabaya. Itu Jawa apa, Nek? Jawa kasar apa Jawa halus gitu kan ada? Nggak tahu. Ya kalau nenek ya kasar lah di sini. Bahasa lu sok ngerti gue. Enggak, maksudnya kayak bahasa Jawa kalau maksudnya tuh kita ini termasuk Jawa apa Jawa yang kayak kasar apa yang halus gitu. Karena ada yang kayak ngapa gitu loh, Nek. Itu ngapa, iya kan. Kalau Surabaya enggak ngerti loh nenek. Orang itu kalau ngomong bahasanya halus. Jadi dia aku enggak ngerti. Berarti nenek belum pernah ke Surabaya? Ya lah. Ya belum. Berarti lihat aja dulu di sana. Pulang. Pulang. 2 kali pulang sama kayak itu. Kayak Kalau boleh tahu tradisi adat Jawa apa aja nih yang ada di Sumatera ini? Ya paling tingkepan 7 bulanan sama turun tanah. Anak bayi yang umur 7 bulan. Terus rewangan atau gotong apa itu? Oke, bantu-bantu rewang. Selapanan. Ngasih nama anak bayi. Pernikahan Adat Jawa. Oh. Nah, tadi kan ada tradisi pernikahan. Jadi tradisi pernikahan adat Jawa apa yang nenek tahu? Ya paling siraman, sungkeman, kembar mayang, mie telur. Kalau rumah adat suku Jawa, rumah adat apa yang nenek tahu? Apa ya? Joglo lah. Joglo. Kalau kesenian dari suku Jawa apa aja nih yang nenek tahu? Reok, wayang kulit, batik. Yang kalau bilangkan sandiwara Jawa itu kalau di sini ludruk apa dulu ya? Kalau misalkan alat musiknya nenek tahu tentang apa aja? Gendang, gamelan,
angklung. Angklung. Ya angklung. Gendang gamelan yang kalau dimainin ini ya, apa namanya? Angklung gini. Enggak, yang jarak kepang tuh apa namanya? Ya, itu gendang yang ada Yang ting 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 ting. itu kayak gamelan. Gamelan. Oh iya ya, itu gamelan. Kalau makanan tradisional ada Jawa apa nih yang nenek tahu? Ya tumpeng, getuk, lemet, ketupat. Satu lagi apa? Telepon. Kau pun ketawa. Nah, apa tuh yang di ubi-ubi itu apa namanya? Getuk. Selain gitu apa yang dia kayak busuk itu? Tape. Bukan. Itu getok lah. Bukan yang dia kayak kawannya getok. busuk-busuk itu. Kawannya getok itu. Yang warna hitam dia. Enggak tahu. Gatot. Enggak, iya. itu nggak dari Jawa. Dapur. Kalau minumannya nek, minuman apa yang nenek tahu dari suku Jawa? Es dawet. Jamu. Es dawet, jamu, Ada loh. cendol, Temu. kue-kue tradisionalnya. Temu lawak jam. Kalau misalkan pakaian adatnya nek, Ya paling kebaya yang nenek tahu. Tapi ya coba nenek itu apa? Ngomongnya itu nenek. kalau tarian tradisionalnya apa nek nenek tahu nek? Ya jaranan. Jaranan. Jaran kepang. Oh, jaranan tuh sama kayak jaran kepang. Ya. Itu dari Surabaya nek. Kayak yang pertama, oh kayak gini nyari tanggal gitu-gitu kalau orang Jawa. Kan nyari tanggal orang Jawa, weton. Iya, nyari tanggalnya, wetonnya. Kalau udah cocok ya baru diapakan. Kalau nenek tahu, ya neneknya Jawa-Jawa udah Jawa Sumatera ya aku nggak ngerti. Udah campur kok. Udah matiin dulu nanti lagi. Apa di separuh belum ada? Gak jelas nenek ini. Yang nenek-nenek yang Sumatera kan ditekong ini aku lahir nang Jawa baru. Tentu. Jadi dari Jawa Timur. Jadi dari sini makanya nggak ngerti neneknya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunga Amelia dari Prodi PGSD, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini saya akan mewawancarai bude saya tentang Jawa. Sebelumnya perkenalkan, nama bude saya Bude Witri. Jadi di sini saya akan memulai. Yang pertama itu, bisa Bude ceritakan sedikit tentang latar belakang dari keluarga Bude, misalnya dari Jawa mana gitu. Kalau dari kakek itu Jawa Tengah. Kalau dari bude sih ya Jawa Sumatera karena kan udah lahir di Sumatera gitu. Cuman dulu kan bude pernah punya suami ya karena kan udah almarhum ya, jadi makanya dulu punya suami orang Jawa Timur gitu. Jadi bude juga pernah tinggal di Jawa Timur lah selama jadi istrinya gitu kan. Jadi ya itu apalagi yang butuh. Oh, jadi Bude pernah tinggal di Jawa Timur.
Di Jawa Timurnya itu di mananya Ibu? Di kota apa? Telung Agung. Tulungagung. Iya, desanya namanya Desa Gombang. Oh, berarti di kecamatan atau kabupaten gitu ya? Kabupatennya Telung Agung. Kabupaten Tulungagung, tapi desanya Desa Gombang. Selama berapa lama Budi pernah tinggal di sana? Tahun lebih lah, hampir 2 tahun gitu. Karena kan kebetulan Bude kan rumahnya di Padang. Waktu itu kebetulan nengok orang tua yang di Surabaya sakit, jadi ya Bude ke sana gitu kan. Jadi kebetulan tinggal di sana jadinya, karena kan kebetulan Bude itu hamil gitu. Jadi mau melahirkan di sana, ya rupanya nggak jadi. Mau lahirnya di Padang, kemudian Bude balik lagi gitu. Cuman ya sedikit-sedikit Bude kan kayaknya udah sering berinteraksi sama warga-warga situlah gitu. Nah, jadi sedikit banyaknya adalah kayak bahasa-bahasa, kayak makanan sehari-hari atau makanan tradisional sana gitu. Bude tahu gitu. Makanan tradisionalnya apa Bude? Kalau makanan tradisional sih ini apa namanya, yang nasi tiwul. Nah itu nasi tiwul. Nasi tiwul itu ternyata dulu Bude kan nggak tahu. Ternyata nasi tiwul itu nasi sama tiwul dijadikan satu gitu. Jadi Bude gini, oh ini ternyata nasi tiwul itu kayak gini. Nah gitu. Udah gitu pecel, lontong pecel ya kan, lontong pecel. Kalau di sini namanya kan lontong pecel, kalau di sana namanya sumpil. Nah jadi pas Bude beli, ini apa lontong pecel? Bukan, ini sumpil katanya. Oh ya, jadi Bude tahu ya kan, sumpil itu berarti lontong pecel. Dan di sana harganya itu murah-murah. Waktu zaman Bude di sana itu harga ikan aja sekilo masih 5.000. Udah gitu kalau sumpil itu masih 500 rupiah gitu. Jadi kan Bude bawa uang 10.000 itu bisa dapat sumpil, Bisa dapat banyak. dapet ikan, bisa dapat sayuran. Nah kalau di sini kan udah nggak dapat apa-apa ya kan. Nah, gitu. Ternyata di sana itu masih harganya itu masih murah-murah. Pada tahun berapa Bude tinggal di sana? 2000-an lah. 2000-an, berarti udah 20 tahun lebih lah. Iya. Dan waktu itu kan masih penduduknya itu masih rumahnya itu masih rumah tradisional orang Jawa ya. Kalau sekarang kan udah rumahnya udah bagus-bagus ya kan, karena orang sana kan banyak yang merantau ke Jepang, ke Singapura gitu-gitulah. Rumah tradisional kayak joglo-joglo gitu ya Bude? Iya, masih pakai apa namanya, genteng rumahnya. Di sana apa ada kayak tradisi-tradisi yang emang harus dilakukan nggak? Setiap harinya atau setiap bulannya atau ada hari tertentu yang Bude tahu? Yang kalau misalnya tradisi sih kayaknya enggak, cuman kalau orang di sini, kalau misalnya orang di sini pesta itu biasanya kan ayam kita ayam yang biasa kan, ayam Eropa putih itu, ayam putih ya kan. Kalau di sana ayamnya namanya petek kedung itu yang bobotnya itu 5 kilo. Nah kayak gitu. Nah, itu kalau pesta kayak gitu. Udah gitu tradisinya itu kalau misalnya yang baru menikah dia harus bawa apa namanya, baskom. Baskom itu isinya beras, minyak gitulah, perlengkapan untuk bawa ke pesta gitu kan. Udah nanti dibawa ke sana, nanti pulangnya itu apa bahan mateng udah jadi sayuran, udah jadi apa gitu, nanti mie-nya pun udah mateng gitu. Jadi kita bawa pulang lagi dengan bahan yang udah mateng gitu kan. Nah nanti kita kalau di sini sumbangnya itu kan banyak ya. Kalau di sana enggak, sumbangannya itu waktu zaman dulu masih 5.000. Nah 5.000 itu dimasukkan amplop kecil. Nah gitu. Nanti makannya itu dipisah, laki-laki, perempuan gitu kan, dipakai dindingnya hijau gitu. Nah nanti di situ sayurnya itu udah langsung di dalam piring gitu kan. Udah dihidangkan dihidangkan, jadi kita tinggal ngambil gitu kan. Ya udah nanti kita pulang itu bawalah yang barang-barang matang itu tadi, yang udah kita bawa yang mentahnya. Nah kita pulang bawa barang matangnya gitu dia. Kalau
tradisi pernikahannya masih sama kayak yang di sini atau yang di sana lebih? Kalau Oh, adatnya jauh. sih Adatnya. tergantung orangnya ya, karena Iya. kalau yang di misalnya adatnya itu memang mau dipakai semua, otomatis kan lebih mahal juga Iya, kan, iya, sama iya. juga cuman biasanya mereka masih kental adat Jawanya, kayak di apa namanya, diarak, nah Iya. itu masih seperti itu gitu. Ada nggak kata-kata atau bahasa-bahasa yang menjadi ciri khas daerah itu tuh? Oh iya ada. Kalau bahasa Jawa Timur itu kan dia lebih kasar ya, nggak Berarti dia kayak, termasuk Jawa kasar. iya, nggak kayak bahasa Jogja. Kalau Hmm. Jogja kan lebih halus ya. Nah, kalau Jawa Timur itu memang lebih kasar gitu. Memang orangnya tuh bagus gitu, cuman bahasanya aja gitu. Nah, bahasanya itu misalnya lah, kita misalnya kejedut bilang gitu ya, kejedut. Kalau bahasa kita kan kejedut ya gaduk gitu kan. Kalau orang tuh giaduk, nah gitu bahasa itu ada penekanan gitu, giaduk, nah gitu. Misalnya jemping, kalau kita kan biasa jangan jemping kalau bilang ke anak-anak naik sepeda gitu kan. Kalau di sana juempeng, nah gitu dia. Jadi bahasanya tuh penuh penekanan gitu. Pertamanya bude lucu gitu, ketawa, asal orang tuh ngomong ketawa. Lama-lama memang udah seperti Kayak gitu, ini ya. Jadinya ya udah gitu, udah biasa aja gitu. Kalau di sini kan ngomong kayak gitu berarti kayak dilebay-lebayin gitu. Rupanya mau kayak gitu Iya, di kayaknya sananya. kasar kan. Kalau kalau nanti misalnya sama kawan gitu, misalnya udah bestie lah gitu, nanti manggilnya cok lah gitu. Kalau kita kan cakep kayak gitu lah gitu. Di sana udah biasa maksudnya gitu. Udah kata-kata inilah gitu, kata-kata lucu, kata-kata apalah gitu pokoknya. Kalau di sana ada nggak Bude kayak larangan-larangan kita tuh nggak boleh kayak gini. Soalnya kan di sana Jawa yang betul-betul Jawa gitu. Biasanya kan Jawa banyak larangannya. Ya kalau larangan itu kayaknya sama juga sama kita di sini gitu. Pokoknya kalau yang nggak boleh dilanggar, yang apa perintah orang tua dulu ya di sana juga gitu juga gitu. Cuman di sana kalau kayak makam gitu, di sana makamnya tuh kayak makam-makam apa gitu raja, semua sama gitu kan. Kalau di sini kan makam kan apa namanya, nggak beda-beda kan. Mana yang anaknya kaya makamnya dibangun Kayak batu nisan. keramik gitu kan. Kalau di sana modelnya semua makam itu sama gitu. Tapi waktu zaman Bude di sana itu ya, kalau sekarang ya Bude nggak tahu. Berarti di sana masih ada kayak tradisi kayak tidak sinten gitu-gitu ada Bude? Yang itu ada masih. Cuman di sana kan ini apa namanya, di sana itu kalau agamanya memang kental gitu, agamanya ini, karena orang itu semua rata-rata kalau anak-anaknya itu bisa hafal Quran gitu. Nah, kebetulan waktu itu mantan suami Bude itu kan dia hafal Quran. Nah, jadi kayak kalau kita ngaji itu ya dia tahu salah kita di mana, padahal dia nggak pegang Al-Quran gitu. Nah, kalau di sana udah tradisinya gitu, anak-anak kecil itu udah tahulah gitu masalah agama itu diajarkan dari kecil. Iya, dari kecil. Kalau kan ada istilah mintoni itu tahu apa artinya? Mintoni itu kalau orang mau meninggal. Kalau orang mau meninggal itu kan dia 40 hari itu kan katanya ya udah jadi mayat. Nah itu biasanya kan ada kebiasaan dia nggak pernah dilakukan tapi dilakukan, nah gitu. Jadi misalnya dia biasanya nggak pernah entah apa namanya jalan-jalan misalnya, dia sukanya di rumah aja. Tiba-tiba dia waktu pada mau meninggal itu tadi dia sukanya jalan-jalan hari sama kawan-kawannya, nah gitu. Jadi itu diartikan mintoni gitu. Jadi kan pas dia meninggal itu dibilang oh pantesan waktu itu dia nggak pernah jalan-jalan tapi ini jalan-jalan aja, oh berarti dia buang tabiat. Istilahnya gitu Pak, kita kan buang tabiat. Apa orang Jawa bilang kan mintoni gitu. Nah kalau misalkan masakan ini kan, masakan Jawa itu kan terkenal dengan manis gitu kan.
Itu kenapa kok bisa manis gitu? Apa kayak emang orang Jawa suka makanan yang manis-manis gitu Bude? Mm-mm. Iya, memang kalau orang Jawa itu makanannya semua manis gitu. Memang mereka itu nggak suka yang asin gitu. Kalau yang asin itu kan kayak masakan Padang, Padang, asin kan. Nah, itu mereka memang nggak suka gitu. Memang mereka itu sukanya yang manis lah gitu. ciri khas masakan Jawa gitu ya, Ciri manis. khas masakan Jawa. Udah gitu ada satu lagi Mm-mm. ini kayak cowek gitu kan. Nah, kalau kita kan batu giling ya di Sumatera ya. Kalau di sana coweknya itu apa namanya terbuat dari kayu. Nah, udah gak ininya ulekannya kayu, coweknya pun kayu. Jadi kan agak susah gilingnya gitu kan. Udah gitu di sana kalau cabai itu adanya kok di sini bilangnya cabai caplak. Nah, itulah di sana cabainya cabai kayak gitu gitu. Berarti yang pedes-pedes itu. Cabai kayak gitu gitu. Jadi digiling itu pakai gilingan yang kayu itu kan jadi licin kan. Nah, kalau di sini kan susah gitu kan. Makanya Bude waktu tinggal di sana sempat Bude beli gilingan batu supaya gampang Bude gilingnya karena Bude nggak pandai giling pakai Pakai cowek kayu itu. itu. Gitu. Ada juga kan Bude makna atau peribahasa lagi nih, alon-alon asal kelakon. Nah, itu maksudnya tuh kayak mana Bude? Nah gini, kalau misalnya itu alon-alon rasa kelakon. Nah itu misalnya kita dalam rumah tangga ya, dalam rumah tangga itu kan kita ada rezeki. Nah rezeki kita misalnya mau beli mobil misalnya gitu kan. Nah kita kan harus nabung, udah gitu sampailah kita bisa kebeli itu mobil. Jadi dalam arti kata ya alon-alon tadi pelan-pelan kita menabung. Nanti jadinya kelakon itu tadi berhasil kita mendapatkan mobil itu tadi dengan keinginan kita. Nah gitu, jadi alon-alon asal kelakon. Nah gitu, bisa diartikan seperti itulah gitu. Nah, kalau di kan di Jawa terkenal dengan tradisi gotong royong. Nah, tradisi gotong royong ini apa namanya yang kita biasa sebutkan di sini Bude? Ya kalau gotong royong itu sebetulnya sama aja. Kayak misalnya ada pernikahan terus kita bantu-bantu masak gitu. Itu namanya rewang ya. Rewang itu gotong royong mau pesta lah gitu ya kan. Nah, iya sama seperti di sini juga gitu. Kalau itu sih kayaknya nggak ada beda sih di sana sama sini, sama-sama rewang, sama-sama itu. Cuman bedanya kalau di sini kan udah nggak bawa-bawa. Nah, udah dijadikan satu, misalnya duit aja gitu kan, ataupun entah kalaupun apa minyak sama gula misal gitu. Kalau di sana kan memang masih renes gitu, renes itu namanya, masih komplit lah gitu. Ada ini, ada berasnya, ada ayamnya, ada kerupuk gitu. Nah, yang ciri khas di sana itu kerupuk itu yang enak. Kerupuk itu di sana gorengnya pakai pasir. Pakai pasir. Nggak kayak Di sini pakai minyak. Kita kan pakai minyak, di sana pakai pasir. Nah, rasa kerupuknya itu juga beda, enak gitu. Nah, itu dia. Sama tehnya. Tehnya pun enak. Tehnya itu rasanya itu beda, nggak kayak teh di sini gitu. Di sana kalau misalnya lah kita makan di rumah makan gitu kan, dia langsung dikasih teh. Kita nggak minta, langsung dikasih makan, dikasih teh. Nah, tehnya itu rasanya tuh beda, nggak seperti di sini gitu. Enak pokoknya di sana gitu. Berarti emang ciri khas teh sana gitu sama kerupuk dari sana. Iya, kerupuknya tuh gorengnya dia pakai pasir gitu. Enak. Kalau di sana bahasa sehari-harinya emang bahasa Jawa ya, Bu? Iya, bahasa Jawa yang betul iya, Jawa. Jawanya itu ya Jawa kayak gitu tadi, nggak Jawa halus gitu. Jawanya ini dia terus kalau misalnya di sini kan manggilnya abang, abang mau kemana gitu kan. Kalau di sana enggak, misalnya Kang, misalnya atau Bang, tuh Bang kue nan dia gitu masih pakai kue gitu. Nah, kalau di sini kan abang mau kemana gitu kan. Nah, kalau di sana memang udah seperti itu gitu. Cuman yang tua ini tadi tuh dia nggak sakit hati karena memang udah tradisi bahasanya seperti itu gitu. Jadi udah diabangkan, dikaukan lagi ya gitu. Udah biasa kok yang kayak gitu tuh. Agak kasar memang.
apa yang pertama kali bikin lo kayak shock gitu? Pertama kali lo ke sana kayak ngerasa, oh, ternyata kayak gini ya di sini gitu. Ya itu tadi bahasanya. Bahasanya tadi. Bahasanya tadi, kok kasar kali ya, kok nggak sopan ya sama orang tua Mm-mm. gitu kan. Pak, gue arek nyengdi. Nah gitu. Jadi apa kali lagi. Nah begitulah. Jadi ya yang shocknya gitu kayak itu nggak sopan gitu. Cuman karena udah makin kesini makin lama di sana, oh ternyata bahasanya memang seperti ini gitu. Kalau tata krama sopan santunnya masih sama? Atau di sana Sama. lebih kayak nggak boleh kayak gini, ini nanti kayak gini gitu? Masih sama. Kalau tata krama atau sopan santun itu masih sama, cuman dia nggak pakai gini giling nggak pakai ya. Kalau di Jawa Tengah kan baru gini. Cuman ada juga tergantung orangnya juga. Maksudnya nggak semuanya juga. Di sana ada upacara gitu? Upacara ada ya kayak syukuran gitu kan. Iya, upacara atau apa gitu. Ini orang itu kayak inilah pesta tahunan gitu, kayak apa ya, kalau apa namanya, hasil panen gitu kan. Nah gitu, cumannya itu dia nggak pas di tempat bude itu gitu, dia di agak ke sananya lagi gitu, yang tradisi seperti itu gitu. Cuman ada tradisi itu gitu. Kayak misalnya panen-panen ada yang namanya nyandran gitu-gitu. Ada. Kayak mau bulan syawal-syawalan. Iya, mandi pakai apa itu kalau mau puasa. Nah, itu mandi pakai pangir itu. Nah, kayak daun-daunan itu. Nah, itu ada kayak gitu di sana. Udah gitu di sana bahasanya itu misalnya ada lucu-lucu bahasanya. Dulu Bude kalau waktu di sana kan kalau orang tuh ngomong banyak yang nggak ngertinya gitu, karena kan kalau bilang ke dapur itu, kalau kita kan dapur gitu kan, kalau dia pawon, nah gitu kan. Udah gitu bilangkan kamar mandi itu jeding, ya gitu. Nanti kalau bilangkan apa namanya, orang marah itu, nanti kalau misalnya begaduh, tukaran, nah gitu. Jadi tukaran pertama Bude gini, apa tukaran kok ditukar-tukar gitu. Rupanya tukaran itu berantem, begaduh gitu. Nah, udah gitu nanti kalau marah-marah misalnya kan kita ada menggerutu gitu kan. Nah, nanti namanya meso-meso. Nah, gitu. Iya. Ngapain meso-meso gitu. Nah, kalau di sini kan bahasanya bertolak belakang, jauh gitu kan. Nggak sesuai ekspektasi. Kok ada ya bahasa gitu gitu. Lucu-lucu bahasanya memang. Gitu. Kan waktu Bude di sana kan hamil. Nah, ada nggak yang kayak ini orang hamil nggak boleh kayak gini gitu? Kalau itu larangan itu sama aja kalau kayak di sini. Kayak di sini juga. Kalau di sini kan Jawa Sumatera juga ada larangan-larangan. Di sana juga gitu ada larangan. Kalau itu udah bersama lah. Nggak ada yang terlalu inilah ya kan. Cuman kalau di sana kalau 7 bulan itu masih tetap tradisi yang ini belah degan gitu kan, gambar wayang. Nah itu masih tetap seperti itu, dimandiin malam gitu kan, masih seperti itu. Kalau di sini kan ada yang dipakai, ada yang enggak gitu kan. Berarti 7 bulanan itu masih kental. Nanti yang ada buat cendol-cendol gitu. Iya, buat cendol, buat rujak. Kenduri malam kan itu nanti keliling yang ini nasi cendol kayak jualan gitu ya. Gitu. Nanti di apa ditaruh di belakang gitu makanya. Kalau tradisi wayang-wayang gitu di sana masih ada Bude pada saat itu? Ada. Kayak ada pertunjukan wayang seni gitu. Ada di alun-alun gitu. Di alun-alun nanti ada wayang, nanti dalangnya siapa Ki Mantep atau siapa gitu. Ada masih gitu. Cuman kan waktu itu Bude sih jarang keluar lihat wayang gitu kan, karena Bude juga nggak paham kan. Jadi ya udahlah nggak ini gitu, jarang Bude ini. Cuman ada gitu. Nanti kan karena kebetulan abang ipar itu kan suka nonton wayang gitu. Ya mereka aja yang nonton.
sendiri kayak becak gitu kan. Nah, namanya. di sana itu becak itu ya sewanya di depan gitu kan. Nah, yang nyetir di belakang gitu. Kok kita kan di sini di Di samping samping, kan. heeh. Nah, kok di sana gitu. Jadi pertamanya Budi naik itu kayak mau numplek gitu kan. Budi takut ini nanti Jatuh. nggak jatuh gitu. Enggak, orang-orang kayak gitu. Tapi yang naik sepeda itu deh. Sepeda Heeh. digoet. Goet. Semuanya ada sepeda. Berarti kita duduk di depan. Kita duduk di depan, orang itu goet di belakang gitu. Namanya tetap sama becak gitu. Iya, becak gitu. Nah, kalau ada kan orang Jawa tuh biasanya memperingati kematian gitu dengan kayak hitungan Jawa gitu, ada kan Bude? Ada. Misalnya malam pertama, malam ketiga, Heeh. malam ke-7. Sama kayak di sini juga gitu. Cuman ada juga yang diringkes gitu kan. Diringkes tapi jarang orang itu diringkes. Tetap di alurnya tetap ada gitu. Sama kayak pernikahan juga kan Bude. Misalnya kita pernikahan ditengok dari cocok nggak wetonnya Iya, gitu. dicari dulu wetonnya itu cocok apa enggak. Karena kan itulah apa namanya rezeki ya kan, langkah rezeki itulah di situ dihitung. Karena kalau nggak cocok rezekinya nanti bisa seret gitu kan. Nah, kalau misalnya dihitung cocok rezekinya lancar gitu. Kalau di sana acara pernikahannya masih kental banget nggak, kayak misalnya dipingit, ada pingitan gitu-gitu? Iya, masih kayak gitu, masih ada nggak boleh ketemu selama sebulan gitu, minimal sebulan gitu. Kadang-kadang kan ada yang ini, tapi kalau itu waktu zaman Bude di sana ya. Cuman kalau sekarang Bude nggak tahu tradisinya kayak mana gitu kan. Cuman mungkin masih lah seperti itu gitu. Nggak boleh ketemu. Mungkin itu saja dari wawancara kami. Jika cerita-ceritanya tentang pengalaman-pengalaman selama di sana, tentang Jawa, kalau misalkan ada salah kata atau salah pengucapan, kami mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.